Assalamualaikum sahabat Monteza. Kali ini kita akan menceritakan arkeolog temukan sumber kekayaan Nabi Sulaiman di Israel dan kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan kekayaan yang dimilikinya. Sebelum kita simak video berikut ini, jangan lupa like-nya dong. Sebuah tim arkeolog meyakini bahwa mereka telah menemukan sumber kekayaan Nabi Sulaiman atau Raja Solomon. Sumber kekayaan itu mereka temukan dari sebuah tambang tembaga yang lokasinya jauh di kedalaman dasar lembah Timnah, wilayah Israel. Para arkeolog sudah mulai menggali situs kuno tersebut sejak 1964 atau sekitar 58 tahun lalu. Sejak itu, para peneliti telah menemukan jalur-jalur pertambangan yang diyakini dikerjakan oleh para pekerja di bawah Nabi Sulaiman. Para peneliti memeriksa ratusan keping terak dan sisa peleburan tembaga dari tambang tembaga tua yang berusia 500 tahun. Mayoritas sampel berasal dari kompleks pertambangan Timnah Israel Selatan, mungkin lokasi tambang Raja Salomon yang legendaris, dan Fainan, utara Timnah di lembah Arafah, Jordania. Semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keistimewaan masing-masing. Di antaranya ada yang dikaruniai wajah tampan, kecerdasan, sampai ada pula yang diberikan kekayaan yang berlimpah seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai nabi sekaligus manusia paling kaya dalam kisahnya. Sebelum Nabi Sulaiman lahir, gelar ini sempat dipegang oleh ayahnya, yakni Nabi Daud alaihi salam. Berikut kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan kekayaan yang dimilikinya. Memberikan kepadanya kenabian dan kekuasaan kerajaan untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Selama memegang peran kepemimpinan, beliau menunjukkan kepribadian yang bijaksana dan selalu mengemban tanggung jawab terhadap segala aspek kehidupannya. Tindakan-tindakan dan cara Nabi Sulaiman menggunakan harta serta kekuasaan yang dimilikinya mencerminkan kesungguhan dalam memikul tanggung jawabnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 20-21, kala itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Namun, dalam pertemuan tersebut, burung hudhud tidak hadir. Beliau pun memeriksa tempat di mana para burung berkumpul, kemudian berkata yang artinya, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datanglah dengan alasan yang terang." Surah An-Naml 20-21. Kekayaan Nabi Sulaiman, sikap tegas. Nabi Sulaiman terhadap burung hudhud adalah bukti bahwa ia menyadari jika semua harta, kekuasaan, termasuk prajuritnya, merupakan karunia sekaligus titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dikenal dengan mukjizat, yaitu kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Hal ini diterangkan dalam salah satu surah Al-Quran. "Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh-saleh." Surah An-Naml ayat 18-19. Selain dianugerahi mukjizat untuk memahami bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai individu terkaya sepanjang masa. Dalam sebuah ayat Al-Quran ditunjukkan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman begitu melimpah hingga tak terhitung jumlahnya. Kekayaan Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah dan Allah mempersilahkannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangannya, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman menjawab,
Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu. Namun Allah tak segera menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut. Ikan besar tersebut diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang, meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah, pada akhirnya tak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguhkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bala tentara Nabi Sulaiman dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah hewan-hewan, manusia dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan, cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang Nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan, diceritakan bahwa pasukan jin Ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam hitungan detik, bahkan lebih cepat. Selain itu, tercatat pula bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jin, manusia, burung-burung, dan bahkan bersama angin. Memiliki istana termegah di dunia, berbagai karya sastra mengisahkan tentang kebesaran istana Nabi Sulaiman yang sangat megah. Besarnya tidak terhingga, namun jelas terlihat bahwa ketika mata memandang, istana tersebut seakan tak memiliki batas. Di dalamnya batu-batu mulia berhamburan, pintu gerbangnya terbuat dari kaca, dan pilar-pilar menjulang dalam jumlah yang melimpah. Dekat singgasananya terdapat ruangan luas dengan lantai yang menyerupai genangan air, padahal sejatinya lantai tersebut terbuat dari kaca. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Ratu Balqis sampai-sampai mengira lantai itu adalah genangan air sehingga ia mengangkat pakaiannya hingga ke betis saat melintasinya. Namun setelah Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanya kaca, sang ratu pun merasa malu dan mengakui kehebatannya. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa orang yang meyakini bahwa Nabi Sulaiman meninggalkan warisan harta yang sangat melimpah. Kabarnya, harta ini terkubur di suatu tempat dan disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Namun, keberadaan pasti dari peninggalan harta Nabi Sulaiman masih menjadi misteri. Apa doa Nabi Sulaiman untuk mendapatkan uang? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.